Lanjut dari kisah sebelumnya, ini bukan cuma bikin merinding, tapi juga bikin kamu bertanya-tanya, ini nyata atau cuma mimpi buruk yang nggak selesai-selesai? Dan jangan lupa, sebelum mulai, ada baiknya menggunakan headset agar suaranya terdengar jelas. Mari kita mulai ceritanya. Gue nggak tahu persis kapan semua ini berubah dari sekadar mimpi buruk jadi kenyataan yang nggak bisa gue hindari. Sejak malam itu, saat gue lihat boneka itu berdiri dan suara perempuan itu bilang, gue adalah wadah. Gue tahu semuanya nggak akan sama lagi. Tapi yang nggak gue sangka adalah ternyata bukan cuman gue yang berubah. Hari-hari berikutnya, Rio makin ngejauh. Dia bahkan udah nggak mau sapa gue di lorong. Gue dengar dari anak kos lain, katanya Rio sempat ngomong sendiri di dapur. Bilang kalau kamar gue gak bisa dideketin. Bahkan ada yang ngaku ngeliat sosok kecil berdiri di jendela kamar gue pas jam 3 pagi. Padahal gue inget banget tirai kamar selalu gue tutup rapat. Gue sendiri makin jarang keluar kamar, bukan karena gue gak bisa, tapi karena tiap kali gue keluar, dunia luar kelihatan makin aneh. Warna-warna jadi kusam, suara orang kayak jauh, kayak lewat air. Dan gue mulai ngelihat kilatan bayangan kecil di setiap kaca, di setiap jendela, bahkan di permukaan air minum gue. Gue gak tahu mana yang nyata dan mana yang enggak, tapi rasa takutnya nyata banget. Puncaknya terjadi 2 hari sebelum gue mutusin untuk ninggalin kos. Malam itu, gue duduk di kasur sambil nulis jurnal kecil cuma buat nenangin diri. Tapi di tengah gue nulis, lampu kamar tiba-tiba mati. Dari listrik mati atau korslet. Lampu meja juga ikut mati. HP gue, layarnya gelap, kayak gak ada baterai, padahal baru aja dicas. Dan dari kegelapan kamar muncul suara pelan, suara langkah kayu yang diseret. Tok, tok, serak, tok, tok, serak. Bunyi itu datang dari arah rak buku. Gue tahu itu dia. Tapi anehnya, kali ini gue gak lari. Gue cuma duduk, nunggu. Entah karena pasrah atau karena ada bagian dari diri gue yang udah gak takut lagi. Dan waktu boneka itu muncul dari balik meja, matanya merah samar, kepalanya miring. Dia berhenti di kaki kasur, diam. Lalu dia bicara, tapi bukan dari mulutnya. Suaranya muncul langsung di kepala gue, kayak suara dalam mimpi. Kamu sudah dibuka, sekarang kamu tinggal menyatu. Dan di detik itu juga, semua gelap. Gue bangun di tempat yang aneh. Bukan kamar gue, tapi sebuah ruangan kosong dengan dinding kayu tua dan lantai yang retak-retak. Cahaya kuning temaram mengisi tempat itu. Di sekeliling gua ada boneka kayu. Semua duduk melingkar, wajah mereka kosong, matanya bolong. Tapi gue bisa ngerasa mereka hidup, mereka melihat. Dan di tengah ruangan itu berdiri satu sosok tinggi, kayaknya manusia, tapi badannya diselimuti kain putih. Wajahnya nggak kelihatan, tapi tangannya tangan kayu, sama persis kayak boneka. Dia melangkah ke arah gue pelan-pelan. Dan saat dia cukup dekat, dia mengangkat satu tangan, menyentuh kepala gue, dan berkata, akhirnya kita kembali lengkap. Gue terbangun dengan nafas ngos-ngosan. Kamar udah terang, matahari pagi masuk lewat jendela. Tapi yang aneh, semua jadi terasa normal. Gak ada boneka di meja, gak ada bayangan di cermin, gak ada suara. Kosan sepi tapi damai. Selama 2 hari, gue hidup kayak biasa lagi. Gue makan normal, bisa tidur, bahkan bisa ketawa nonton video lawak. Sampai satu siang, gue ngaca waktu mau cukur, dan gue lihat sesuatu. Wajah gue masih sama, tapi matanya di balik iris coklat gue ada titik merah kecil. Dan waktu gue tersenyum, itu bukan senyum gue, itu
senyum boneka. Dan sejak saat itu, gue sadar satu hal. Boneka itu emang gak pernah pindah dari kosan gue. Karena sekarang, dia udah di dalam gue dan sudah menyatu dengan diri gue.